Teman adventure, gue sekarang lagi ada di sekolah menyelam namanya Family Diver. Nah, gue pengen tahu apa aja yang ada di dalam, sama gue juga pengen tahu nih gimana caranya pemula pengen ikutan diving. Yuk kita tanya instrukturnya di dalam. Ikutin gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, bro? Baik. Mana Nih gue datang sini, gue pengen nanya-nanya nih, kalau mau sekolah senyelam gimana sih? Apa aja yang perlu diperhatikan sih selain biaya tentunya? Oke. Sekolah nyelam itu gampang sebenarnya. Yang penting kita badan kita sehat. Sehat dalam arti sehat untuk menyelam. Terus ada batasan-batasan umur biasanya. Minimum tuh umurnya untuk anak-anak 8 tahun, tapi itu cuma di 2 meter. Dia ada programnya namanya Bubble Maker. Tapi kalau untuk yang junior open water 10 sampai 12 umurnya, ya. Setelah 12 itu udah open water biasa. Terus biasanya berapa lama tuh ininya? Mulai dari biasanya ada kelas dulu kan ya? Ada kelas ya. Sampai lu bisa Ya. dapat sertifikat. Ya. Prosesnya sebenarnya tergantung si muridnya. Kalau muridnya dia bisa mengadaptasinya cepat, itu bisa cepat sekali. Ya kalau misalnya dia cepat sama kelas satu hari ya 8 jam. Terus kolam 2 kali. Kalau kolamnya kurang mencukupi skillnya, kita tambahin lagi supaya dia menguasain. Habis itu kita pergi ke laut. Nah ke laut itu 2 hari semalam. 2 hari semalam. Ya 2 hari semalam. Itu lautnya yang berapa meter? Lautnya kalau yang untuk junior open water yang umur di bawah 10 ke bawah itu 12 meter. Tapi kalau untuk yang dewasa itu bisa maksimum 18 meter. Nah, terus akhir-akhir ini banyak banget tuh yang peminatnya tuh. Banyak. Ya. Gua lihat Banyak banget dari sejak tahun 2000-an ya 2010 itu menjamur banget. Dunia diving ini booming banget sampai sekarang. Cuman sayangnya ini karena ada pandemi, jadi kegiatan-kegiatan banyak berkurang karena masih agak-agak takut ya seperti itu. Terus kalau di Family Diver ini biaya untuk sertifikat berapa? Oke, untuk sertifikasi untuk yang open water aja itu kita biayanya adalah 7 juta sampai 7 juta setengah. Itu tergantung dari pesanannya, orderannya seperti apa. Tapi kalau yang misalnya normally kita 7 juta setengah. Tapi kalau misalnya mau ada lebih private, kita bisa juga untuk private kita berangkat pergi ke kolam renangnya si muridnya. Kalau dia pengen kita bisa seperti itu. Oh gitu. Terus sekolah ini udah berapa lama berdiri? Sekolah ini berdiri dari 2016 ya. Ya sampai sekarang alhamdulillah ya udah mencetak beberapa banyak murid. Dan kalau diving juga di lo kan harus koreksi kalau gua salah. Diajarin motret underwater juga nggak? Oh itu begini, itu sebenarnya tergantung si muridnya. Kadang-kadang kan ada yang wah gue udah nyelam gitu ya, sayang banget kalau misalnya gue nggak ngambil momen. Nah, biasanya dari awalnya coba-coba nyelam, lama-lama ketagihan jadi pengen motret. Nah lu kan juga fotografer nih. Ya. Tingkat kesulitannya gimana nih kalau motret di laut? Oke, tingkat kesulitannya karena perbedaan tempat ya. Karena di laut kita mesti pakai napas tambahan. Ya otomatis pernapasan kita terbatas. Terus kita nggak bisa pegangan, jadi buoyancy kita mesti bagus, jadi kita nggak boleh nabrak karang. Terus banyak hal-hal yang sangat berbeda dengan di
daratan gitu ya, yang tidak bisa kita prediksi. Kadang-kadang kemarin dapatnya begini, besok kita balik lagi belum tentu seperti itu. Karena kondisi laut, kondisi air seperti itu. Nah kalau di sini diajarin juga kalau pengen Ada itu di kelas kalau tersendiri. kelas fotografi kelas tersendiri. Dia di kelas kami di PD itu ada namanya specialty underwater, digital underwater fotografi atau digital underwater videografi. Seperti itu. Nah kalau itu biayanya? Biayanya relatif kurang lebih sama, sekitar Sama? paling lebih dikit. Karena ini lebih ke skill, jadi kita ajarin khusus ke teknik. Itu berapa lama biasanya? Itu proses pelajarannya antara 4 hari ya, 4 hari. Setelah itu mereka akan belajar sendiri. Karena gini, fotografi itu sama seperti kita juga belajar apa ya, naik sepeda ya. Mesti latihan terus. Faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan. Jadi misalnya trial and error, oh tadi begini, oh berarti nanti besok mesti seperti ini. Kayak gitu. Nah kalau di misalnya orang awam nih kan dia baru belum punya alatnya, ada sewaannya gitu? Ada di sini juga ada. Di sini ada ya? Nah, di sini tersedia mau sewa semua dari bawah sampai atas sampai dev komputer ada semua di sini. Jadi nggak perlu punya juga ya? Nggak perlu Karena punya juga. Alatnya mahal tuh. Alatnya lumayan mahal, ya tergantung sih ya. Kadang pengennya yang punya sendiri karena lebih nyaman kan. Apalagi di masa-masa pandemi kadang-kadang ada yang was-was. Wah, ini alatnya bukan alat pribadi kan. Walaupun kita disinfeksi semua alat tersebut. Nah, pengalaman lu nyelam gimana, bisa diceritain nggak? Pengalaman nyelam. Udah kemana aja nih? Kebetulan sih udah kemana-mana ya, hampir seluruh Indonesia ya. Udah saya selamin. Terwakilkan lah walaupun nggak seluruhnya. Ya semuanya ya bagus, semuanya mempunyai karakter masing-masing. Benar-benar. Iya. Terus paling dalam? Paling dalam kemarin terakhir yang saya ingat adalah di Morotai. Di Morotai waktu di museum peninggalan Perang Dunia Kedua yang ada kapal tenggelam, ada truk tenggelam itu. Itu saya sempat lagi pasang jadi 46 meter lah. Itu bener gak sih gue kalau habis nyelam tuh ya, habis diving itu katanya nggak boleh langsung naik pesawat ya? Betul. Itu kenapa tuh? Itu hubungannya adalah sama paru-paru kita. Itu paru-paru kita dari tekanan yang paling bawah terus diajak ke atas lagi, nah itu bisa menyebabkan luka. Itu biasanya jeda sehari atau berapa? Jedanya sehari 24 jam ya. Biasanya ada beberapa kali, misalnya divingnya sekali, diving tanpa dekompresi biasanya 12 jam. Kalau divingnya 2 kali berarti 18 jam baru bisa naik pesawat. Nih teman adventure kayaknya nggak seru nih kalau cuma ngobrol gini aja. Kita ke kolam aja langsung. Iya, boleh. Nanti kita kolam. Kebetulan ada murid juga yang mau belajar hari ini. Nanti kita sama murid kita ya. Yuk, ikutin liputan gua terus.